Saudara terkasih, mari berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang memberi kami kesempatan untuk duduk bersama di sekitar firman-Mu, mengosongkan hati dan pikiran kami dari segala kebisingan di sekitar kami, merenungkan dan mencari makna dari firman-Mu. Datanglah dengan roh-Mu yang kudus, oh Tuhan, dan mampukan kami, agar ketika kami memahami, kami mampu menerjemahkannya dalam peri kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami berjanji akan hidup di dalam firman-Mu dengan pertolongan-Mu. Amin. Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk membaca bersama dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. 3 ayat dari dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45 saya bacakan untuk saudara-saudara. Bunyinya seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ibu bapak saudara terkasih, Horas, puji syukur kepada Tuhan, kita diperkenankan untuk boleh kembali berada dalam rapat pendeta HKBP. Ini kali pertama saya mengenal ada rapat pendeta rupanya di tengah-tengah gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Amang Eporus memberi kesempatan mengenal ada agenda seperti ini. Padahal kami juga termasuk gereja yang memiliki pendeta yang banyak banget. Gereja Masehi Injili di Minahasa, saya bahagian dari Gemim yang sedang ditugaskan di PGI. Sudah lama sebenarnya saya bertanya-tanya, apalagi setiap kali Bang Gomar Gultom mau mengikuti rapat pendeta, saya menandatangani surat tugas, saya bertanya-tanya agendanya apa. Bang Gomar bilang, panjang saya jelasin ke kau. Ibu bapak saudara terkasih, teks yang kita baca tadi adalah bahagian dari rangkaian khotbah agung yang semua kita sudahlah hafal di luar kepala. Khotbah agung di bukit. Dan lebih khusus tentang perlakuan orang Kristen terhadap sesama, termasuk terhadap yang memusuhi. Atau yang juga disebut mereka yang menganiaya kamu. Bagi Kristus mengasihi dan berdoa bagi mereka sama artinya dengan satu, menerbitkan matahari bagi mereka yang jahat. Dua, menurunkan hujan bagi orang benar, tapi juga bagi orang yang tidak benar. Ini suatu kasih yang aneh. Memang periode awal dari gereja mula-mula, pembaca teks Injil Matius ini sebagian besar memang orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Dan karenanya kita banyak menemukan perspektif dan istilah yang familiar bagi bangsa Yahudi. Tapi ini kontras, kasih macam apa? Hukum Taurat memang hanya memerintahkan untuk mengasihi sesama manusia, yang secara harafiah sebenarnya itu diartikan orang-orang yang dekat, orang-orang dalam, atau ya ring 1, 2, 3. Lalu para bidatlah yang menambahkan perintah untuk membenci orang-orang yang tidak masuk daftar orang benar.
Tapi sekarang kan konteksnya lain. Umat ini sedang menghadapi penganiayaan dari para penganiaya yang disuruh untuk dikasihi. Nah, saudaraku, Yesus memperluas Taurat, atau lebih tepat dikatakan Yesus mengoreksi. Khusus lex talionis dikoreksi oleh Yesus. Lex talionis ini melekat dalam hidup mereka sangat kentara, sangat kencang sekali, terutama hukum pembalasan. Ya, gigi ganti gigi dan lain-lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Ini sangat kencang berlaku bagi mereka dan mereka berlakukan juga, walaupun memang pemberlakuannya tebang pilih. Di antara para Taurat sendiri kebal terhadap lex talionis ini. Lalu tiba-tiba Yesus berkata, jangan menuntut balas, jangan menuntut kerugian, tetapi bersedialah memberi lebih. Bagi Yesus, alasan mereka harus berbuat baik dan berdoa bagi musuh atau yang memusuhinya, alasannya satu, ya memang harus begitu. Untuk disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga. Saudara terkasih, ini senada dengan yang pernah menjadi tema sidang raya PGI pada 2019 di Mamasa. Tuhan itu baik kepada semua orang. Penggalan dari Mazmur 145 ini adalah sebuah Mazmur pujian dari Daud, diklaim dari Daud, yang hendak mengagungkan kemurahan Tuhan sebagaimana yang ia alami dalam jatuh bangun hidupnya. Secara struktur Mazmur ini seperti biasa terdiri dari puji-pujian, perayaan atau peringatan akan perbuatan tangan Tuhan, lalu pujian terhadap Allah dan Raja, penopang alam semesta, lalu berakhir dengan resume. Kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu nampak disaksikan oleh manusia angkatan demi angkatan. Bahkan Daud pun mengajak alam semesta, laut, gunung, bukit turut memuliakan Tuhan, turut bersorak-sorak bagi Tuhan. Itu terhimpun dalam kata semua. Tema yang dipilih oleh rapat pendeta HKBP ini. HKBP menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dalam kata semua itu ada semua kesemahlukan manusia dan alam. Daud berkata ia agung dan berkuasa, tapi kekuasaannya adalah potensia ordinate, kekuasaan yang berkemurahan, bukanlah potensia absolut. Bahkan ia sabar dan besar kasih setianya. Kalau manusia membicarakan kasih setianya dan keperkasaannya bukan dalam arti kesewenangan, tetapi dalam arti kemurahan, kekuasaan yang berkemurahan, potensia ordinate. Tuhan bahkan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan alasannya mengapa? Angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaannya, ya satu saja sama kayak tadi, yaitu lagi karena sudah sifat Allah yang mengasihi dan menyayangi. Saudaraku, mengapa mengasihi orang yang memusuhi dan mengapa harus berdoa bagi para penganiaya? Mengapa Yesus sejajarkan kedua itu, mengasihi dan mendoakan, disejajarkan dengan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan? Apakah artinya menghadirkan kebaikan Allah itu tidak berhenti sampai pada komitmen saja, tapi harus ada action, harus ada aksi berbagi hidup. Ingat, matahari, air, hujan itu simbol-simbol yang menghidupkan.
Komitmen tidak akan berarti apa-apa, hanya akan menjadi slogan atau sejauh tema apabila tidak ada action berbagi hidup untuk memulihkan, membebaskan tanpa membeda-bedakan. Mereka yang terusir dari tanah leluhur, mereka yang kehilangan hak asasi, mereka yang menjadi korban kebijakan dan regulasi yang menindas kaum lemah dan lain-lain sebagainya. Lihatlah matahari yang mengandung arti sumber terang, sumber kegembiraan rohani. Matahari menjadi lambang kesetiaan yang tulus, bersifat tetap atau abadi. Yang diberikan matahari itu abadi, tetap. Yang dipersembahkan oleh matahari itu tulus. Dan karena itu ia diperlukan segala makhluk hidup untuk menyambung hidup. Matahari tak akan terpengaruh dengan gejala apapun, ia akan tetap terbit pada waktu yang tetap. Saat kabut tebal pun, saat gelap, saat mendung, di balik kabut ada matahari mengintip. Pemujaan matahari sebagai sumber kekuatan memang memegang peran besar di seluruh Timur Tengah, terutama di Mesir. Walau pandangan tentang kekuasaan dewa matahari itu berubah-ubah, sebagaimana istilahnya juga berubah. Di Mesir disebut Ra, di Yunani disebut Helios, di Romawi disebut Aurora. Tetapi matahari akan tetap menjadi simbol berbagi hidup. Yang kedua, hujan. Yudaisme memang memandang hujan dengan sangat-sangat serius. Bahwa ada yang mengatakan hujan adalah faktor penentu dalam relasi orang Yahudi dengan tanahnya dan dalam relasi dengan Tuhannya. Ingat saat Musa memberitahukan kepada umat bahwa tanah yang dijanjikan ini tidak seperti yang di Mesir. Di Mesir miskin, tanahnya datar, subur, tapi diairi oleh sungai Nil. Sementara tanah yang dijanjikan Tuhan ini berbukit-bukit, tak ada sungai besar yang disediakan untuk mereka. Karena itu kata Musa, sesampai di sana nanti dengan hujan dari langitlah kamu akan minum air. Dari Ulangan pasal 11. Lahan seperti yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan menyediakan banyak ruang untuk bercocok tanam. Iya, emang benar. Menggembalakan ternak, iya. Tidak seperti di Mesir. Tapi lahan ini tidak memerlukan banyak tenaga juga untuk membangun sistem irigasi karena tak ada sungai. Airnya tidak gratis. Anda harus berdoa untuk itu. Sehingga sejak itu ada doa tahunan di kalangan orang Yahudi untuk memohon hujan. Bapak Ibu pendeta yang tinggal di Jakarta kemarin di satu pesawat ada rombongan, pasti takut untuk berdoa memohon hujan. Walaupun sekarang sudah 3 bulan tak turun hujan dan Oktober ini adalah puncaknya. Akibat dari El Nino yang berkepanjangan ini kita sudah diminta menghemat air di seluruh Jakarta. Saudaraku, anekdot terkait air muncul dalam traktat Ta'anit dalam Talmud Babilonia. Dan protagonisnya bernama Honi Hameagel. Alkisah di abad pertama Masehi, para rabi berkata kepada Honi, bagian dari perkumpulan rabi juga, Honi berdoalah agar hujan turun. Lalu Honi Hameagel pun berdoa, tetapi hujan tidak turun. Apa yang ia lakukan? Ia menggambar sebuah lingkaran dan ia masuk berdiri di dalam gambar lingkaran itu.
Lalu dengan suara kencang ia berkata, "Hai Raja semesta, alam, dan lihatlah kepadaku. Anak-anakmu menoleh kepadaku sehingga aku jadi seperti staf rumah tanggamu di hadapanmu. Aku bersumpah demi nama besarmu, aku tak akan beranjak dari lingkaran ini sampai engkau mengasihani anak-anakmu ini." Honi bukanlah orang pertama yang menyapa Tuhan dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Honi bukan orang pertama yang nego-nego dengan Tuhan seperti itu. Abraham, Musa juga, keduanya juga argumentatif ketika mereka menganggap ketetapan Tuhan tidak adil. Namun ketika Honi melanjutkan tuntutannya ke yang lebih spesifik, dialog menjadi berubah. Hujan pun turun. Begitu selesai, Honi berdoa. Tapi hanya tetes. Lalu Honi pun berkata, "Hai Raja alam semesta, bukan ini yang kuminta, melainkan hujan untuk memenuhi sumur, waduk, membasahi semak-semak." Lalu saat itu pun hujan pun turun deras dan amat deras sekali. Lalu Honi berkata lagi, "Hai Raja alam semesta, bukan ini pula yang aku minta, melainkan hujan yang berniat baik, hujan berkah, tenang dan kalem saja turunnya." Tuhan pun mendengarkan Honi. Maka hujan pun turun dengan tenang dan kalem. Honi Hameagel tidak memiliki masalah menolak pemberian awal Tuhan dan baku tawar sampai dia mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh umat. Lagi pula jika Anda diberi tanah yang berbukit-bukit, kering, serta mengharuskan Anda berdoa meminta hujan, maka jenis hujan yang salah tidak akan ada gunanya bagi Anda. Akibatnya salah satu rabi Yahudi ingin menjatuhkan hukuman pengucilan. Seperti biasa jika ada rabi yang salah ucap, salah langkah, ada hukuman pengucilan. Tetapi tidak berhasil. Karena bagaimana membuktikannya dengan Tuhan? Honi berkata, "Saya yakin Sang Ilahi adalah baik." Saudara terkasih, lalu mengapa masih banyak hal yang menghalangi kebaikan Allah? Menghadirkan kebaikan Allah bagi semua pasti dapat memutus rantai kebencian, permusuhan, kekerasan. Sayang sekali dalam realitas sosialnya tidak selalu demikian. Ketimbang membawa berita sejuk, justru create forward benih permusuhan sampai paket pulsa habis. Tak apa. Menghadirkan kebaikan Allah bagi semua oleh Sidang Raya PGI ke-15 2019 itu disebut sebagai menjadi gereja bagi orang lain. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang turut terlibat menghadirinya pada 2019, menjadi gereja bagi orang lain viral saat itu. Untuk dapat meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Sayangnya tak jarang gereja sering membangun tembok-tembok baru yang menyandera kebaikan Tuhan untuk mengalir ke alamat yang tepat, yang menghalangi kebaikan Tuhan dengan berbagai macam dalil sehingga tak mengalir ke alamat yang tepat. Paling kurang dalam 10 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir saja ya, sidang-sidang PGI menghabiskan banyak energi untuk upaya rekonsiliasi dari 4 sinode.
gereja di Indonesia. 2 di antaranya telah pecah dan pecahnya pun genap 10 tahun bulan ini. Dan tahun ini juga genap 10 tahun mereka saling menggugat di pengadilan untuk memperebutkan barang yang kecil, logo. Dan salah satu dari gereja ini pecah 10 tahun yang lalu disebabkan oleh sikap politik yang tak bijak, khususnya pada pilkada lokal. Saudaraku, mengingatkan kita ya pada perang-perang salib, perang-perang sabil antara penganut agama yang berbeda tetapi juga agama yang sama, yang resonansi konflik sewaktu-waktu bisa timbul begitu saja. Padahal gereja punya kekuatan spiritual di samping institusional, sehingga mestinya tak gampang diperalat untuk mencapai tujuan sesaat saja. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa berkesempatan menyaksikan saudara semua dalam rapat pendeta HKBP 2.000-an orang. Tergolong terbesar di Indonesia dan tertinggi juga kontribusinya ke gerakan oikumene. Saya tidak usah sebut berapa ya. Amang Eporus tahu dan Amang Preses Jakarta tahu. Terima kasih yang sungguh. HKBP berbaris dalam gerakan oikumene mondial tetapi juga regional dan lokal. Ada kok orang-orangnya HKBP di situ. Amang Eporus sih tahun lalu kepilih sebagai sentral komite di WCC. Lalu di gerakan oikumene regional ada putra HKBP, tapi juga di PGI wilayah Sumatera Utara. Sayangnya Ketua Umum PGI Putra HKBP hari ini harus ada di Makassar untuk membuka jaringan doa nasional JDN, suatu event nasional. Beliau menitip salam untuk saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri perenungan kita, saya juga mau share sedikit bahwa saya juga pernah bermasalah dengan soal air secara teologis. Tak sanggup menghadirkan hujan, sungai, air karena permasalahan teologis. 2014 Januari, untuk pertama kalinya kota kelahiran saya, Manado, mengalami banjir, bahkan bandang. Material dari Gunung Gemunung di Tomohon dan Tondano tercurah semua di kota Manado sehingga ratusan mobil hanyut ke laut. Rumah-rumah pada rusak termasuk rumah saya Januari 2014. Tetapi apa daya saat itu kami sedang sidang MPL di Merauke, sidang MPL PGI, dan Bandara Manado pun ditutup. Ada kerusakan. 2 hari kemudian baru saya bisa pulang kampung. Dalam perjalanan saya membaca postingan Facebook teman-teman pendeta yang bermukim di daerah Tomohon dan Tondano. Teman-teman pendeta Gemim yang menjadi gembala di daerah Tomohon dan Tondano di daerah Gunung Gemunung, dalam Facebook mereka posting seperti ini. Bertobatlah hai warga kota Manado. Saya kaget luar biasa. Lalu saya balas posting juga. Saya melupakan nasihat Yesus tadi ya. Jangan membalas, jangan menuntut kerugian, kasihi dan berdoalah. Itu langsung saya lupa Bapak Ibu, saya posting seperti ini. Bertobatlah kawan-kawan pendeta di Tomohon dan Tondano, berhentilah menanam tembok di daerah aliran sungai. Karena tembok-tembok Anda tercurah turun menghancurkan rumah kami di Manado. Jadi perang kami, jadi perang Facebook kami. Begitu saya tiba
Ada untungnya juga ya, saya mendapatkan bala bantuan dari teman-teman ini. Maaf ya Cek ya, saya dipanggil nama hari-hari ya Cek. Maaf ya. Ya udah, janganlah kita saling menyuruh bertobat. Ayo kita sama-sama bertobat. Ayo kita sama-sama bertobat, kita berhenti menanam tembok, kita berhenti melakukan kekerasan terhadap bumi. Bumi sudah sangat menjadi korban kekerasan manusia. Gantilah dengan menanam pohon. Ayo kita sama-sama hapus postingan kita. Mari kita ajak pertobatan massal seluruh warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Bapak Ibu Saudara, pesan firman yang dapat saya catat. Pertama, motivasi menghadirkan kebaikan Allah bagi semua yang dipilih menjadi tema dari rapat pendeta HKBP ini semata-mata karena Tuhan itu baik bagi semua, termasuk bagi yang berbeda dan yang memusuhi. Kedua, mari memberi bobot atas komitmen Anda menyalurkan kebaikan Allah tersebut agar tidak berhenti pada slogan dan komitmen, tetapi melalui aksi nyata yang berdampak. Salurkanlah, hadirkanlah kebaikan Allah bagi semua. Tuhan menolong kita. Amin.